Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Selamat datang di channel kami, Ruang Belajar. Kenapa sih banyak orang sulit menghindari perilaku konsumtif? Salah satu penyebabnya adalah sebagian dari mereka tidak dapat membedakan mana perilaku konsumtif dan mana yang bukan. Sehingga mereka tidak sadar kalau tindakan mereka adalah tindakan konsumtif. Pada video kali ini, kami mencoba menyajikan sebuah panduan yang mudah agar Anda dapat menghindari perilaku konsumtif. Sebelum kita lanjut, silakan klik tombol subscribe, nyalakan notifikasinya, klik like jika Anda merasa video ini sangat bermanfaat, dan bagikan video ini kepada orang-orang terkasih Anda. Follow juga akun Instagram kami @ruangbelajar. Agar Anda lebih mudah memahami mana perilaku konsumtif dan mana perilaku yang bukan konsumtif, Anda perlu mengenal klasifikasi barang yang akan Anda beli. Kemudian Anda pahami aturan 2130 sebagai panduan untuk melakukan aktivitas belanja Anda. Secara sederhana, ada 3 kategori barang yang sering Anda beli. Pertama, regular use, yakni barang-barang yang kita beli untuk kita gunakan secara rutin. Jenis kedua, ada yang namanya urgent use, yakni barang-barang yang kita gunakan hanya dalam kondisi penting. Barang ini jarang kita gunakan, namun harus ada dan kita miliki. Kategori ketiga adalah decorative and art use, yakni barang-barang yang kita beli dengan tujuan untuk menghias ruangan, untuk keindahan, atau hal-hal artistik lainnya. Agar Anda terhindar dari perilaku konsumtif, ketika Anda membeli barang-barang yang bersifat regular use, gunakanlah aturan 21. Apa sih aturan 21 ini? Maksudnya adalah Anda membeli barang maksimal 2 kali kebutuhan Anda dan minimal 1 kali kebutuhan Anda. Contoh barang-barang regular use adalah sepatu, kaos kaki, pakaian, celana, dan semua jenis barang yang sering kita gunakan untuk aktivitas sehari-hari. Jumlah barang yang harus Anda miliki adalah maksimal 2 kali dari keperluan Anda, minimal 1 kali dari kebutuhan Anda. Jika lebih dari 2 kali dari kebutuhan Anda, maka kategori pembelanjaan Anda termasuk dalam kategori konsumtif. Contohnya adalah tas kerja. Sebagai seorang pekerja, kita membutuhkan tas kerja untuk pergi ke kantor. Maka sesuai dengan aturan 21, maksimal jumlah tas kerja yang kita miliki adalah 2 buah tas kerja, sedangkan minimalnya adalah 1. Jika Anda telah memiliki 2 buah tas kerja dan kondisinya semuanya baik, tiba-tiba Anda punya keinginan untuk membeli tas kerja yang ketiga, maka dapat kita pastikan tas ketiga yang ingin dibeli kategorinya adalah belanja konsumtif. Contoh lain adalah kemeja yang kemudian kita pakai untuk keperluan pergi ke kantor. Kita pergi ke kantor sebanyak 5 kali dalam 1 minggu. Artinya kebutuhan kita adalah minimal 5 buah kemeja. Maka sesuai dengan aturan 21, jumlah kemeja yang dapat kita miliki adalah maksimal 10 dan minimal adalah 5. Sementara untuk barang-barang dengan kategori urgent use, maka Anda harus memilikinya minimal 1 kali dari kebutuhan Anda. Urgent use adalah barang yang sangat penting yang harus kita miliki, namun sangat jarang kita gunakan. Contohnya adalah ban serep jika Anda punya sebuah mobil, jas hujan jika Anda punya motor. Barang-barang tersebut jarang kita gunakan, namun sangat dibutuhkan pada saat kondisi penting. Sementara untuk barang-barang dengan kategori decorative and art use, maka kita menggunakan aturan 30. Ini bermakna bahwa Anda maksimal boleh menggunakan 30% dari pendapatan Anda untuk belanja barang-barang dengan kategori art and decorative.
Kita tahu barang-barang dekoratif atau yang bernilai seni memiliki harga yang sangat mahal. Terkadang kita rela mengeluarkan uang dalam jumlah yang sangat besar. Ketika kita membeli barang-barang seni atau bersifat dekoratif, biasanya pendekatan yang digunakan adalah suka dan tidak suka. Kita jarang mempertimbangkan aspek harga. Ketika kita suka, maka berapapun akan kita bayar. Oleh karena itu, akan sangat bijak jika Anda menggunakan batasan maksimal 30% dari anggaran atau pendapatan yang Anda punya. Misalnya saja, Anda adalah pecinta bunga, maka Anda boleh membeli bunga sebagai hiasan ataupun sebagai benda seni atau sebagai koleksi dan hobi Anda. Namun, anggaran yang Anda gunakan juga haruslah proporsional, maksimal 30% dari pendapatan Anda. Menjadi sangat tidak logis ketika Anda dengan penghasilan 4 juta rupiah per bulan kemudian membeli bunga dengan harga 2 juta rupiah. Tentu saja tindakan tersebut adalah tindakan konsumtif yang pasti sangat mengganggu kondisi keuangan Anda secara keseluruhan. Bagaimana untuk aktivitas bersenang-senang, rekreasi, nongkrong bareng teman, atau hiburan lainnya? Untuk aktivitas bersenang-senang atau hiburan atau entertain, kita dapat menggunakan aturan 2130 sekaligus. Aturan 21 dapat kita gunakan untuk membatasi intensitas waktu kita dalam melakukan aktivitas hiburan. Anda dapat membatasinya dengan aturan 2 kali dalam 1 bulan atau maksimal 1 kali dalam 1 bulan. Apapun jenis aktivitas bersenang-senang yang Anda pilih, mulai dari sekedar nongkrong, kuliner, nonton bioskop, atau aktivitas lainnya, maka batasilah maksimal 2 kali dalam 1 bulan atau maksimal 1 kali dalam 1 bulan. Sementara aturan 30 kita gunakan untuk membatasi jumlah anggaran yang dapat kita gunakan untuk aktivitas bersenang-senang. Maksimal adalah 30% dari pendapatan kita. Akan lebih baik jika Anda menguranginya menjadi cukup 10% saja. Aturan 2130 memberikan kemudahan kepada Anda, kejelasan aturan dalam bentuk hitungan yang konkret sehingga Anda dapat mengontrol apakah aktivitas saya termasuk kategori konsumtif atau tidak. Secara kuantitatif, aturan 2130 dapat kita gunakan untuk membatasi jumlah barang yang kita beli. Untuk regular use, kita batasi maksimal 2 kali dari kebutuhan kita. Sementara untuk urgent use, kita batasi maksimal 1 kali dari kebutuhan kita. Sementara untuk barang yang bersifat dekoratif dan art, kita batasi dengan jumlah anggaran maksimal yang dapat kita gunakan untuk belanja, yakni 30%. Hal ini juga berlaku untuk aktivitas bersenang-senang. Kita batasi maksimal 30% dari pendapatan kita dan kita batasi intensitasnya maksimal 2 kali dalam sebulan. Itulah tadi pemaparan dari aturan 2130. Mudah-mudahan aturan sederhana ini dapat Anda gunakan untuk mengontrol seperti apa aktivitas belanja Anda. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.